Nili, Gu Bei, Lu Piao, Long Yuyin, dan pemuda lainnya bernama Sue Yu. Sebanyak 5 orang. Awalnya, Jin Yan yakin bahwa dia akan membuat seleksi untuk distrik timur juga. Namun, pemuda bernama Sue Yu tiba-tiba muncul entah dari mana dan melampaui dia dalam kultivasi. Jin Yan secara tak terduga telah diganti. Dia marah, namun, masalah itu sudah diselesaikan. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Nili, aku mendengar bahwa seseorang bernama Sue Yu juga memasuki distrik timur bersama kami. Jadi, mengapa kita tidak tahu siapa dia? Lu Piao bertanya dengan bingung. Dia bahkan tidak tahu ada orang seperti itu di kelas mereka. Dia bukan orang biasa, kata Nili setelah diam sejenak. Suruh Li Xingyun untuk menyelidikinya. Sementara itu, cobalah untuk tidak mendendam padanya. Oke, Lu Piao mengangguk. Lapangan bela diri distrik timur. 5 hingga 600 siswa dikumpulkan, mereka semua adalah siswa distrik timur. Sekelompok guru duduk di depan lapangan, mengamati sekitar 60 pendatang baru sambil berdiskusi dengan suara lembut. Aku dengar ada 5 orang jenius dari kelas tahun terbaru. Gu Bei dan Long Yuyin ada di antara mereka. Nili itu juga termasuk. Nanmen Tianhai mengetuk meja dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Menurut aturan distrik timur, siswa yang masuk diharuskan untuk menantang senior mereka untuk mengingatkan diri sendiri bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat. Biarkan kompetisi dimulai. Nili melirik murid-murid lain dari distrik timur. Ada beberapa wajah yang dikenalnya. Li Xingyun ada di sana. Begitu juga Murong Yu. Tatapan dingin dan bangga Murong Yu jatuh ke Nili dan kelompoknya dan mendengus dingin. Gu Bei memberi Nili pengantar singkat tentang distrik timur. Ada sekitar 600 siswa di distrik timur. Distrik timur mengurutkan murid-muridnya. Kami adalah bagian dari kelas terbaru. Jenius pertama dari kelas sebelum kita adalah Murong Yu, peringkat 132. Jenius dari kelas sebelum dia adalah Li Xingyun, peringkat 78. Gu Heng berasal dari kelas sebelum itu, dan dia sudah memasuki distrik pusat. Hanya beberapa lusin orang yang memenuhi syarat untuk memasuki distrik pusat. Sisanya tinggal di distrik timur, sampai mereka mencapai alam bintang surgawi dan menjadi murid dalam sekte bulu ilahi. Setelah itu, mereka dikirim misi ke berbagai lokasi. Tentu saja, banyak orang juga menerima berbagai penawaran lainnya. Long Yuyin, yang berada di sebelahnya menambahkan, mereka yang diundang untuk bergabung dengan distrik pusat semuanya jenius yang tangguh. Ada persyaratan jika kamu ingin menjadi patriark keluarga atau bahkan sekte master, kamu harus memasuki distrik pusat. Para siswa dari distrik pusat secara pribadi diajar oleh 5 ahli martial ancestor. Nili mengangguk. Dia sudah tahu ini dari kehidupan sebelumnya. Suara Nanmen Tianhai bergema melalui martial field. Para senior dari distrik timur telah berkumpul. Kamu pendatang baru dapat memilih siapa yang akan ditantang. Setiap orang memiliki 5 peluang untuk ditantang. Tidak ada batasan untuk duel, kecuali untuk membunuh. Nili, Gu Bei, dan Lu Piao saling bertukar pandang. Nili, kepada siapa kita harus meninggalkan Murong Yu? Gu Bei dan Lu Piao sama-sama tampak bersemangat. Biarkan aku yang melakukannya. Nili menatap Murong Yu di kejauhan dan menyipitkan matanya. Nili menunjuk ke arah Murong Yu sambil berkata dengan tenang, aku ingin menantangnya. Murong Yu tidak percaya pada kata-kata Nili. Berpikir bahwa Nili akan benar-benar berani menantangnya. Anak ini meminta pemukulan. Murong Yu tertawa dan berkata, karena saudara muda Nili memiliki pemikiran seperti itu, maka aku akan memberi kamu beberapa petunjuk. Nili melompat ke panggung pertempuran. Murong Yu juga terbang. Nili sebenarnya mengambil inisiatif untuk menantang Murong Yu. Dia terlalu berani, kata Huang Yu. Tidak dapat dihindari bahwa anak muda bangga dan sombong. Nanmen Tianhai menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Murong Yu memandang Nili dan berkata dengan nada seram, sekarang kamu benar-benar pergi dan menantangku. Di mata orang lain, kamu jenius. Tetapi di mata aku, kamu bukan siapa-siapa. Terakhir kali, aku terlalu ceroboh dan membiarkan kamu melarikan diri. Tetapi kali ini, aku akan menghancurkan kepala kamu ke tanah dan tanpa ampun menginjak-injak kamu. Aku akan mengajari kamu bagaimana menghormati kakak senior kamu. Aura yang kuat meledak dari tubuh Murong Yu dalam ledakan udara. Murong Yu sudah alam Heavenly Fate tingkat 6, sedangkan Nili hanya tingkat 4.
Meskipun Nili tingkat 4, kekuatannya jauh melampaui level itu. Nili memandang Murong Yu saat dia dengan tenang berkata, "Potong omong kosong. Bisakah kita mulai?" Murong Yu mencoba membuat marah Nili, tetapi dia tidak pernah berharap Nili mengabaikan kata-katanya. Egois. Dengan sentakan tangan kanannya, Murong Yu menembak energi ke arah Nili. Saat hendak mengenai Nili, tubuhnya memudar. Murong Yu menyipit ketika dia dengan dingin mendengus, "Langkah itu lagi." Dia melihat sekeliling, mencari jejak Nili. Nili tiba-tiba muncul sebagai sinar cahaya yang mengerikan dan menebas leher Murong Yu. Terlalu lambat. Murong Yu berkonsentrasi pada tinjunya dan mengirim gelombang energi yang tak tertandingi ke dada Nili. Nili melihat serangan Murong Yu, tetapi tidak berhenti sedikit pun. Sebagai gantinya, dia melanjutkan tebasannya ke leher Murong Yu. Nili mencoba menggunakan dirinya sebagai korban dan membawa Murong Yu bersamanya. Bagaimana mungkin Murong Yu membiarkan segalanya berjalan seperti yang Nili inginkan? Dia mengelak ke samping dan menghancurkan tinjunya ke dada Nili dengan energi yang tak tertandingi itu. Sebuah ledakan terdengar ketika tinju Murong Yu mendarat di dada Nili. Namun, Murong Yu merasakan rebound energi dan langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Rebound yang menakutkan hampir mematahkan tangan Murong Yu. Tetapi sebelum Murong Yu dapat bereaksi, Nili kembali ke bentuk manusianya, meraih lengan Murong Yu, dan dengan bantuan pantulan itu, melemparkan Murong Yu ke atas. Murong Yu menabrak tanah seperti karung pasir. Sebelum rasa sakit di lengan Murong Yu tumpul, dia terbanting ke tanah, membuatnya pusing. Apa yang sedang terjadi? Murong Yu masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekali lagi, Nili melemparkannya ke langit dan menghancurkannya dengan kejam ke tanah seperti karung pasir. Murong Yu merasa seperti organ internalnya akan meledak. Murong Yu masih tidak bisa bereaksi sebelum Nili melemparkannya ke langit dan melepaskan serangkaian gerakan menyilaukan. Murong Yu dikirim ke tanah lagi. Serangan terus-menerus mendarat di Murong Yu. Nili tidak menggunakan semua kekuatannya saat ia berurusan dengan Murong Yu. Huang Yu memandang Nanmen Tianhai saat dia bertanya, apakah itu Nili dianggap curang? Kurasa tidak. Lagi pula, kami tidak membatasi metode apa yang mereka boleh gunakan. Nanmen Tianhai tersenyum pahit. Lonjakan energi agung meledak dari Murong Yu. Sayap merah besar muncul dari punggungnya saat dia berubah menjadi elang besar yang tampak tangguh. Aku tidak ingin bergabung dengan roh iblisku, tetapi kamu memaksaku. Sekarang, aku akan memberimu kematian menyeluruh. Lonjakan aura yang kuat meledak dari Murong Yu. Energi menyala melonjak seperti gelombang pasang menuju Nili. Sudut mulut Nili melengkung menjadi senyuman. Dengan lambaian tangan kanannya, Nili mengeluarkan pedang meteorit Dewa Guntur. Baut petir tebal berkumpul di atasnya, memberikan penampilan yang spektakuler. Energi petir pedang bertabrakan dengan energi intens Murong Yu dalam serangkaian ledakan. Kedua energi itu tidak kalah satu sama lain saat mereka bertabrakan di medan perang. Para penonton benar-benar terkejut. Huang Yu dan Nanmen Tianhai tersenyum pahit saat mereka bertukar pandang. Tidak ada batasan pada artefak dalam pertempuran ini, karena artefak juga dianggap sebagai bagian dari kekuatan seseorang. Namun, dalam banyak kasus, artefak yang dipegang oleh para murid senior distrik timur jauh lebih baik daripada yang dipegang oleh para pendatang baru. Namun, Nili telah menjadi pengecualian. Huang Yu dan Nanmen Tianhai tidak tahu level apa artefak pertempuran Nili itu, tapi mereka yakin itu setidaknya kelas 4. Karena itulah tinju energi Murong Yu tidak bisa menembusnya. Selain itu, Nili mengeluarkan satu lagi. Artefak ofensif yang seharusnya adalah kelas 7, atau mungkin bahkan 8. Murong Yu tidak tahu artefak macam apa yang Nili gunakan. Artefak kuat seperti apa yang bisa menyamai energinya. Namun, dengan senjata saja, seharusnya mustahil menang melawan Murong Yu. Jejak dingin melintas di mata Murong Yu. Dia mengeluarkan peluit panjang, mengangkat cakarnya yang tajam, dan mencakar Nili. Beberapa pilar api mendarat di Nili dan membakar beberapa lubang di pakaiannya, mengungkapkan cahaya keperakan samar dari baju tempurnya. Sama seperti Nili akan dilahap oleh api yang menakutkan itu, gelombang energi tak berbentuk menyebar dari tubuh Nili dan membentuk penghalang pelindung. Api menyala terus meledak, tetapi mereka dipukul mundur oleh penghalang pelindung, bahkan tidak bisa menggaruk Nili.
Cakar Saint Blood Draconic Falcon mendarat di penghalang pelindung. Rebound yang kuat menyebabkannya terhuyung. Itu tidak mungkin. Murong Yu meraung ke dalam. Sekarang dia telah bergabung dengan Saint Blood Draconic Falcon, bahkan seorang ahli tingkat 7 seharusnya tidak bisa menahan serangannya. Tetapi ketika dia menyerang Nili, itu bahkan tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan. Saat serangan Murong Yu mendarat di penghalang, sudut mulut Nili meringkuk menjadi senyum ringan, dia melambaikan pedang meteorit Dewa Guntur, mengumpulkan petir ke atasnya. Dengan gelombang pedang, pilar petir turun. Murong Yu langsung merasakan arus kuat yang mengalir melalui dirinya, menyebarkan sensasi mati rasa dan rasa sakit yang intens di seluruh tubuhnya. Meskipun pilar petir itu tidak bisa membunuhnya, itu masih menyebabkan dia cedera berat. Aku akan membunuhmu. Meskipun Murong Yu menderita luka berat, dia mengacungkan cakar tajamnya seperti orang gila dan menebas Nili. Murong Yu menghujani Nili. Namun, dia masih tidak bisa menembus pertahanan Nili. Nili benar-benar mengabaikan serangan Murong Yu. Dia mengacungkan pedang meteorit Dewa Guntur lagi dan menembak pilar petir lain pada Murong Yu. Setiap kali pilar petir menyambar Murong Yu, ia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Didasarkan pada bagaimana serak teriakannya, semua orang tahu bahwa Murong Yu pasti menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. Huang Yu dan Nanmen Tianhai tercengang menyaksikan badai pilar petir menyerang Murong Yu. Ini agak terlalu tak tahu malu. Siapa yang akan berpikir bahwa baju perang Nili bukan artefak kelas 4, tetapi sebenarnya adalah kelas 6. Tidak hanya itu seluruh set. Sudah luar biasa jika orang biasa mendapatkan senjata perang artefak kelas 4, tapi bocah Nili ini benar-benar mendapatkan seluruh rangkaian kelas 6. Jeritan sengit Murong Yu tidak ada habisnya. Ketika para penonton mendengarnya, mereka dapat sedikit banyak mengetahui apa yang terjadi di dalam awan api dan kilat. Gu Bei dan Lu Piao diam-diam tertawa ketika mereka membayangkan kondisi menyedihkan yang harus dialami Murong Yu saat ini. Bahkan Li Xingyun tidak bisa menahan tawa. Nili telah memainkan Murong Yu dengan menyedihkan. Sementara Nili dan Murong Yu berkelahi, dua orang diam-diam duduk di sudut lain lapangan, menikmati teh saat mereka menyaksikan pertarungan. Salah satunya adalah Long Tianming. Yang lainnya mengenakan jubah panjang berwarna perak dan mengenakan sikap anggun yang bahkan lebih tinggi dari Long Tianming. Aku tidak pernah berpikir bahwa Brother Beiyan akan tertarik dengan para pendatang baru ini. Long Tianming memandang pemuda di sebelahnya dan tersenyum ringan. Kata-katanya membawa duri, hubungannya dengan pihak lain jelas tidak harmonis. Aku hanya datang untuk menonton. Tetapi fakta bahwa Long Tianming sendiri akan peduli akan hal ini membuat aku bertanya-tanya mana jenius yang tangguh. Situ Beiyan duduk dengan tenang. Tampaknya pemuda ini memang menarik. Satu-satunya alasan dia menang melawan Murong Yu adalah karena artefak seluruh tubuhnya, kata Long Tianming sambil tersenyum. Jadi dia juga mendapat apresiasi dari saudara Beiyan. Bocah ini berasal dari dunia kecil tanpa latar belakang yang layak dibicarakan. Namun, dia berhasil mendapatkan satu set perlengkapan perang artefak kelas 6 sebelum dia memasuki distrik timur dan juga menjadi murid hierark Skycloud. Bukankah itu cukup? Situ Beiyan tersenyum dan melanjutkan, aku juga mendengar bahwa dia membentuk pasukan dengan Gu Bei, dan itu berkembang menjadi beberapa ribu anggota dalam beberapa hari. Sepertinya dunia luar sibuk dengan aktivitas. Long Tianming menatap Situ Beiyan dengan bingung. Situ Beiyan harus waspada jika seseorang bangkit. Namun, dia duduk di sana dan hanya menikmati pertunjukan. Karena itu, Long Tianming tidak tahu apa yang direncanakan Situ Beiyan. Tapi terlepas dari apa yang dipikirkan Situ Beiyan, Long Tianming tidak akan membiarkan Liga Iblis naik. Meskipun Long Tianming tidak tahu apa motif Nili, dia bisa merasakan bahwa tujuan Nili bukanlah hal yang sederhana. Saat ini, hanya ada 3 orang yang memenuhi syarat untuk memperjuangkan posisi Sekte Master, Situ Beiyan, Long Tianming, dan Liu Feng. Namun, baru-baru ini, ada beberapa orang lain yang muncul entah dari mana dan melemparkan hal-hal yang berantakan. Terutama Gu Bei, yang baru saja menjadi penerus pertama klan. Sekarang, Long Yuying juga muncul dan Li Xingyun juga tidak terlihat sangat pasrah. Mereka bertiga terkait dengan Nili. Sekitar setengah jam kemudian, pertempuran antara Nili dan Murong Yu akhirnya berakhir. Api dan kilat juga mereda. Nili muncul di lapangan, sudah mengenakan set pakaian baru dan rapi.
Murong Yu berada agak jauh, berbaring di tanah tanpa secarik kain di tubuhnya. Dia dipenuhi luka dan tampak tidak sadar. Xiao Yu tidak bisa menahan perasaannya mendidih. Dia memandang Nili. Orang itu pasti melakukan ini dengan sengaja. Bahkan wajah Long Yuyin yang biasanya dingin berwarna merah. Setelah Murong Yu sadar kembali dan menyadari apa yang sedang terjadi, ia mungkin tidak akan memiliki kesopanan untuk menatap mata siapapun lagi. Penghinaan itu jelas lebih buruk daripada kematian. Saat itu, kamu mencuri sisik jiwaku di reruntuhan mengerikan. Hari ini, aku kembali kepadamu di medan perang. Kami bahkan sudah mempertimbangkannya, kata Nili ringan sambil melirik Murong Yu, yang masih terbaring di tanah. Nili melompat turun dari panggung dan berjalan menuju Gu Bei dan yang lainnya. Gu Bei dan Lu Piao mengedip pada Nili. Langkah dari Nili ini benar-benar memiliki rasa yang tepat. Huang Yu dan Nanmen Tianhai tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka harus menetapkan aturan baru sekarang. Kalau tidak, bukankah Nili akan menantang seluruh distrik timur? Bagaimanapun, Nili memiliki seluruh rangkaian artefak kelas 6. Ketika Huang Yu dan Nanmen Tianhai sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, Yang Mulia Flameles berjalan ke sisi mereka dan berbicara dengan suara rendah. Tetua, Hierarch Skycloud telah memanggil aku untuk menyampaikan beberapa kata. Dia ingin kamu mengirim beberapa orang untuk menguji Nili. Setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles, Huang Yu dan Nanmen Tianhai terkejut dalam hati mereka. Siapa Hierarch Skycloud? Kamu bertanya. Dia adalah salah satu dari 5 keberadaan utama di Sekte Bulu Ilahi. Orang-orang dari tingkat Nanmen Tianhai dan Huang Yu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu Hierarch Skycloud. Yang Mulia Flameles adalah murid tertua Hierarch Skycloud, oleh karena itu, kata-katanya tidak dapat diragukan. Selanjutnya, bagaimana mereka berani mempertanyakan kata-kata Hierarch Skycloud? Yakinlah, Yang Mulia Flameles. Kami akan membuat pengaturan untuk itu. Huang Yu segera menjawab. Baiklah. Yang Mulia Flameles menjawab dengan ringan ketika dia duduk di kursi di belakang mereka. Sebuah cahaya dingin melintas di matanya saat dia menyapu mereka ke Nili, yang sedang duduk dengan Gu Bei. Dia dengan dingin tersenyum. Persaingan berlanjut. Nanmen Tianhai berdiri dan suaranya bergema di seluruh panggung. Bawa Murong Yu pergi. Aturan baru telah dibuat untuk kompetisi ini. Tidak ada yang diizinkan untuk menggunakan artefak di atas kelas 3. Ketika Nili mendengar ini, dia melihat ke arah Nanmen Tianhai dan Huang Yu. Satu sosok yang dikenalnya ke arah itu membuatnya menyipitkan matanya. Dia tidak pernah menduga Yang Mulia Flameles, yang dia temui di Skycloud Hall, juga telah tiba. Jadi kita tidak bisa menggunakan artefak lagi. Aku berencana menggertak orang-orang dari distrik timur seperti yang dilakukan Nili. Lu Piao berkata dengan sedikit menyesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa mereka melarang penggunaan artefak begitu cepat. Betapa membosankan. Li Xingyun tidak bisa membantu memutar matanya. Jika Nili, Gu Bei, dan Lu Piao harus mengenakan artefak kelas 6 mereka dalam pertempuran melawan para siswa distrik timur, maka akan aneh jika Nanmen Tianhai dan Huang Yu tidak melakukan apapun. Li Xingyun ingat ketika dia pertama kali tiba di distrik timur, saat itu, dia juga dipukuli oleh seniornya. Dia tidak tahan mengingat pengalaman itu. Namun, Nili dan 2 lainnya tidak muncul untuk dihancurkan, mereka ada di sana untuk memukul orang lain. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Nanmen Tianhai berdehem dan dengan tenang berkata, baiklah, Nili harus menggantikan Murong Yu di peringkat, sekarang dia mengalahkan Murong Yu. Namun, setelah mendiskusikannya dengan tetua Huang Yu, kami memutuskan bahwa Nili harus menjalani tes lain. Dia hanya dapat menggantikan posisi Murong Yu jika dia lulus tes itu. Sekarang, kita akan memilih lawan Nili berikutnya untuk menguji kekuatannya yang sebenarnya. Kata Nanmen Tianhai dengan sungguh-sungguh. Dalam kompetisi ini, artefak di atas kelas 3 tidak diperbolehkan. Nili mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Nanmen Tianhai. Lu Piao dan Gu Bei saling bertukar pandang. Tidak ada aturan seperti itu sebelumnya. Apakah seseorang berusaha menyulitkan Nili? Gu Bei mengangkat lindungannya. Nili punya ide kasar tentang apa yang sedang terjadi. Yang Mulia Flameles mungkin melakukan sesuatu. Namun, dia tidak bisa mundur pada saat seperti ini. Jika dia melakukannya, maka orang akan mengatakan bahwa dia hanya mengandalkan artefak untuk menang, dan tidak memiliki kekuatan asli.
Meskipun kompetisi di distrik timur ini tidak terlalu signifikan, mungkin ada banyak petinggi yang memperhatikannya. Nili memandang Huang Yu dan Nanmen Tianhai dan bertanya, berapa banyak lawan yang akan diatur oleh kedua tetua untukku? Jika mereka mengirim sungai lawan yang tak ada habisnya, maka Nili hanya akan kesal sampai mati. Nanmen Tianhai berhenti sejenak, seolah dia sedang menunggu balasan orang lain. Lalu dia berkata, hanya 2 lawan. Nili mengangguk, dimengerti. Seorang pemuda berbadan tegap berusia 20-an melompat ke atas panggung. Ini Ye Chong. Peringkatnya bahkan di atas Murong Yu. Untuk berpikir bahwa mereka akan mengirim lawan level tinggi seperti itu dalam sekali jalan. Ini pasti akan menjadi pengalaman yang menyedihkan bagi Nili. Nili menyingkirkan artefaknya, berganti menjadi set pakaian baru, dan melompat ke atas panggung. Dia bertukar pandang dengan Ye Chong. Yang Mulia Flameles mentransmisikan suaranya kepada Ye Chong dan berkata, Ye Chong, tidak perlu menahan diri. Silakan dan bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab. Hati Ye Chong bergetar ketika mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yang Mulia Flameles sebenarnya ingin membunuh Nili. Hukuman karena membunuh seseorang di dalam Institut Sky Soul sangat parah. Pelaku akan dikunci di dalam rumah es. Namun, Ye Chong tidak bisa tidak mematuhi instruksi Yang Mulia Flameles. Dia dengan ringan menangkupkan tangannya ke arah Nili dan berkata, maaf. Cara yang mengesankan meledak dari Ye Chong. Auranya naik dengan cepat. Nili merasa tertekan saat melihat Ye Chong. Mata Ye Chong sayu karena haus darah. Hati Nili menggigil ketika dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ye Chong berusaha membunuhnya di medan perang. Nili tidak punya dendam dengannya, jadi mengapa dia mencoba membunuh Nili? Energi surgawi tanpa batas berputar di sekitar Ye Chong, bertiup seperti gelombang pasang menuju Nili. Dia mengambil langkah ke depan, seolah-olah dia tidak ingin memberi Nili waktu untuk bereaksi. Dia mengeluarkan geraman rendah ketika es tumbuh dari tubuhnya, mengubahnya menjadi binatang besar. Ini Frost Dragon Beast. Saat melihatnya, Huang Yu dan Nanmen Tianhai terkejut. Frost Dragon Beast ini juga memiliki tingkat pertumbuhan level luar biasa. Mereka tidak bisa melirik Yang Mulia Flameles. Jika ini benar-benar hanya sebuah tes, maka tidak perlu mengirim seseorang yang begitu kuat dari awal. Frost Dragon Beast itu mengambil langkah maju. Energi beku dengan cepat menyebar ke seluruh bidang. Mati. Frost Dragon Beast melambaikan tangan besarnya ke arah Nili. Es besar turun seperti badai, melanda Nili dengan energi menakutkan yang tak terlukiskan. Saat kepalan besar Frost Dragon Beast hendak mendarat di tubuh Nili, dia tiba-tiba bergabung dengan iblis bayangan, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang. Tinju Frost Dragon Beast mendarat dan energi menakutkan menyapu dengan lapisan es tebal untuk langsung menutupi tanah. Namun, serangannya meleset. Nili merasakan kekuatan kuat Frost Dragon Beast, dan memahami bahwa jika dia tidak menghindar, maka konsekuensinya pasti akan sangat parah. Dia dengan cepat terbang ke belakang ke Frost Dragon Beast, langsung muncul dengan fanget pandanya, dan meludahkan bola cahaya hitam dan putih. Gelombang energi yang kuat dilepaskan saat mengenai Frost Dragon Beast yang hampir membuatnya terbang. Meskipun Nili masih tingkat 4, ledakan Yin Yang-nya bisa melepaskan kekuatan yang beberapa kali lebih besar. Frost Dragon Beast dengan marah meraung dan mengacungkan es menuju Nili, yang bergabung dengan panda bertaring. Nili sekali lagi, menghilang dengan bergabung dengan iblis bayangan. Anak ini sebenarnya terintegrasi dengan 2 roh iblis pada saat yang sama. Baik Huang Yu dan Nanmen Tianhai tercengang. Mereka belum pernah melihat orang yang mampu melakukan hal seperti itu sebelumnya. Mereka bertanya-tanya apakah kemampuan Nili untuk berintegrasi dengan 2 roh iblis adalah karena fisik yang tidak normal. Pertempuran meningkat ke puncaknya. 2 naga es berputar di langit, menargetkan Nili. Udara langsung membeku ketika salah satu dari mereka lewat. Frost Dragon Beast mencoba berbagai gerakan kuat untuk menangkap Nili dalam perangkap kematian yang dingin. Yang Mulia Flameles fokus pada Nili dengan ekspresi wajahnya yang sedingin es. Tidak heran Hierarch Skycloud menganggap Nili begitu penting. Jadi Nili benar-benar memiliki bakat yang mengejutkan. Saat itu, ketika Yang Mulia Flameles sendiri berada di usia Nili, dia baru saja melangkah ke alam Heavenly Fate. Namun, Nili saat ini dapat terus menghadapi ahli Heavenly Fate tingkat 6. Selain itu,
Nili telah terintegrasi dengan dua roh iblis yang berbeda pada saat yang sama. Semakin banyak bakat yang dimiliki Nili, semakin tinggi hierark Skycloud akan menganggapnya. Karena itu, Yang Mulia Flameles memiliki lebih banyak alasan untuk membunuhnya. Yang Mulia Flameles dapat merasakan bahwa Nili akan mencuri semua miliknya. Ye Chong, bunuh dia dengan cepat. Kamu punya 15 menit. Jika tidak, kamu sendiri yang akan mati. Yang Mulia Flameles dengan marah mentransmisikan suaranya ke Ye Chong. Ye Chong merasa tertekan di dalam hatinya. Dia sudah bergabung dengan Frost Dragon Beast-nya, tetapi Nili masih licin. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia masih tidak bisa menangkap Nili. Tiba-tiba, sebuah ide terbentuk di benak Ye Chong. Dengan raungan, es tiba-tiba membentuk ruangan persegi besar, menyelimuti seluruh lapangan. Dinding es dengan cepat terbentuk satu demi satu. Sama seperti Nili melepaskan bentuk kekosongannya, naga es mengebor keluar dari dinding dan menyerangnya. Sebuah ledakan besar terdengar ketika naga es itu menghantam Nili dan mengirimnya terbang. Nili merasakan rasa manis di tenggorokannya dan batuk darah segar. Nili menatap Frost Dragon Beast di depannya. Sepertinya dia harus menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya sekarang. Mati. Niat membunuh menyala keluar dari Ye Chong. Es tumbuh dari dinding di sekitarnya dan menembak Nili. Saat melihat ini, Huang Yu dan Nanmen Tianhai terkejut. Tidak baik, mereka tidak pernah berharap bahwa Ye Chong ingin membunuh Nili. SS mendalam Ye Chong adalah langkah membunuh. Karena Nili hanya tingkat 4, dan telah menderita luka-luka di atasnya, menghindari tampak mustahil. Nili adalah seorang jenius yang mereka temukan dengan kesulitan besar. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mati di tempat seperti ini? Namun, tidak ada waktu bagi mereka untuk menyelamatkannya. Tindakan Ye Chong datang tanpa peringatan. Meskipun Gu Bei, Lu Piao, dan yang lainnya sadar bahwa Nili masih memiliki banyak kartu di lengan bajunya, bahkan mereka tidak dapat membantu merasakan hati mereka tegang. Tepat ketika es akan menembus tubuh Nili, dia meraung marah dan bergabung dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon. Tubuhnya langsung membengkak dan tumbuh sisik hitam pekat. SS itu bertabrakan dengan sisik Bloodwing Saint Jiao Dragon dan meledak menjadi pecahan es. Bloodwing Saint Jiao Dragon menghancurkan dinding es di sekitarnya saat memancarkan kilau samar dari sisik hitam pekatnya. Sayapnya yang besar dipenuhi dengan energi yang melonjak yang menyebabkan jantung penonton berdetak kencang. Mata perunggu itu dengan dingin menatap ke bawah pada Frost Dragon Beast. Ini sebenarnya adalah Bloodwing Saint Jiao Dragon. Belum lagi itu adalah tingkat pertumbuhan level dewa. Oh surga, mereka semua, dari Huang Yu, hingga Nanmen Tianhai, hingga Yang Mulia Flameles, semuanya terkejut. Di kejauhan, Long Tianming tiba-tiba berdiri. Bloodwing Saint Jiao Dragon ini 3 kali lebih besar dari Frost Dragon Beast. Energi agungnya membanjiri Frost Dragon Beast sedemikian rupa sehingga tidak bisa bernapas. Yang Mulia Flameles dengan erat mengepalkan tangannya di tempat kejadian. Nili telah terintegrasi dengan roh iblis ketiga, lebih jauh lagi, itu adalah satu dengan tingkat pertumbuhan level naga tingkat dewa. Tampaknya dia meremehkan Nili, dia tidak pernah berharap Nili memiliki begitu banyak kartu di lengan bajunya. Jejak kekejaman melintas di mata Yang Mulia Flameles. Secara bersamaan, Long Tianming juga memiliki pemikiran yang sama. Dia sudah melakukan banyak hal untuk mendaki lebih dekat ke tujuannya, langkah demi langkah. Tapi Nili tiba-tiba muncul dan menyebabkan perubahan mendadak yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia pasti tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan rencananya. Adalah hal yang baik bahwa Yang Mulia Flameles muncul pertama kali, bukan Long Tianming sendiri. Kalau tidak, dia harus secara pribadi menekan Nili. Di masa lalu, Long Tianming percaya bahwa Situ Beiyan adalah ancaman terbesarnya. Sekarang, dia menyadari bahwa ancaman terbesarnya adalah Nili. Situ Beiyan juga melihat ke kejauhan pada Nili dengan ekspresi yang dalam sambil bergumam ringan pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyangka situasi akan menjadi seperti ini. Long Tianming menyeruput seteguk teh, memandang Situ Beiyan, dan berkata, Situ Beiyan, aku percaya bahwa mungkin kita bisa mengesampingkan konflik kita, untuk saat ini. Kamu juga harus menyadari potensinya. Jika dia tumbuh dewasa, dia pasti akan mengancam posisi kamu sebagai penerus Sekte Master. Mendengar kata-kata Long Tianming, Situ Beiyan menggelengkan kepalanya dan berkata,
Long Tianming, aku mengerti apa yang kamu coba katakan, tetapi kamu salah menilai aku. Alasan aku bertarung melawan kamu bukan karena aku menginginkan posisi Sekte Master. Aku ingin melihat, antara kamu dan aku, siapa di antara kita yang lebih cocok untuk posisi itu. Jika ada pendatang baru, aku pasti tidak akan menekannya. Siapa tahu, dia mungkin menjadi leluhur seperti itu dan memimpin Sekte Bulu Ilahi menuju kemuliaan. Jadi mengapa aku harus menekannya? Long Tianming mencibir, "Situ Beiyan, kamu pasti bercanda. Apakah kamu tidak memihak? Jika hierark Sky Cloud mengatakannya, aku pasti akan mempercayainya. Tapi datang dari kamu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayainya?" Situ Beiyan mengangkat bahu. "Lupakan saja kalau begitu. Bagaimanapun, aku tidak akan membantu masalah ini." Long Tianming dalam hati marah. Situ Beiyan jelas berencana untuk menonton dari pinggir lapangan. Dia mungkin ingin mengambil manfaat dari perselisihan orang lain. Namun, Long Tianming juga agak tidak berdaya dalam situasi ini. Bahkan jika Situ Beiyan tidak melakukan apa-apa, apakah Long Tianming hanya akan membiarkan Nili tumbuh menjadi ancaman terbesarnya? Saat ini, Nili, yang bergabung dengan Saint Jiao Dragon Bloodwing-nya, bergerak lebih dekat ke Frost Dragon Beast, langkah demi langkah. Dinding es langsung hancur ketika dia melakukan kontak dengan mereka. Ye Chong merasakan tekanan mencekik saat ia melihat naga Jiao darah yang mendekatinya. Namun, ada semacam kelegaan di dalam hatinya. Bukan karena dia tidak mematuhi perintah yang mulia Flameles, itu karena dia tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Frost Dragon Beast meraung saat mengayunkan anggota depannya. Naga es yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke arah Nili. Naga es menyerang Bloodwing Saint Jiao Dragon, masing-masing hancur akibat benturan. Kekuatan fisik Bloodwing Saint Jiao Dragon terlalu kuat, itu begitu kuat sehingga kemampuan ofensif Frost Dragon Beast benar-benar tidak dapat menembus pertahanannya. Bloodwing Saint Jiao Dragon mengeluarkan raungan rendah, mencakar dengan kaki depannya, memberikan luka pada Frost Dragon Beast di dada. Frost Dragon Beast menderita luka-luka parah dan dikirim terbang, sampai dia bertabrakan di penghalang di tepi lapangan. Frost Dragon Beast meratap ketika dia mendarat di tanah dan tidak bisa bangkit kembali. Tubuh cepat menyusut dan kembali ke bentuk manusianya. Satu serangan dari Nili menyebabkan Ye Chong menderita luka berat. Tingkat pertumbuhan level Dewa Bloodwing Saint Jiao Dragon sangat kuat. Para siswa distrik timur yang menyaksikan semuanya mengungkapkan ketakutan yang mendalam di mata mereka. "Kamu benar-benar tidak dapat memprovokasi pendatang baru ini. Dia baru saja memasuki distrik timur, tetapi dia sudah mengalahkan Murong Yu dan Ye Chong. Jika dia terus tumbuh, bukankah akan lebih buruk?" Nili dengan cepat kembali ke bentuk manusianya. Meskipun dia bergabung dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon untuk menekan Ye Chong, dia juga menderita luka berat, dan energinya juga habis secara kritis. Dia memegangi dadanya dan menghirup udara. Huang Yu berdiri, ringan tersenyum, dan berkata, "Nili telah memenangkan pertempuran ini. Karena dia mengalahkan Ye Chong tanpa menggunakan artefak, Tetua Nanmen Tianhai dan aku telah mengenali kekuatannya. Sepertinya dia menderita beberapa luka akibat pertempuran ini, jadi dia dapat kembali dan beristirahat untuk saat ini." Nanmen Tianhai juga berdiri. "Iya benar, tes Nili berakhir di sini." "Tunggu." Sebuah suara tiba-tiba terdengar ketika Yang Mulia Flameles berdiri. "Dua tetua, bukankah akhir cerita ini sedikit ceroboh?" Huang Yu dan Nanmen Tianhai terpana mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles saat mereka menatapnya. Pada awalnya, kedua tetua berpikir bahwa Yang Mulia Flameles hanya mencoba untuk menguji kekuatan Nili. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Ye Chong benar-benar ingin membunuh Nili. Yang Mulia Flameles dengan dingin mendengus dan berkata dengan suara nyaring, "Ye Chong bertindak sendiri dan terlalu berat dengan serangannya selama pertempuran. Seseorang, seret dia ke bawah dan kunci dia. Dia akan ditangani oleh Enforcement Hall." Beberapa orang melompat ke atas panggung seperti serigala dan harimau. Mereka menahan Ye Chong dan membawanya pergi. Huang Yu segera berusaha menghentikan Yang Mulia Flameles. "Yang Mulia Flameles, situasi ini sepertinya tidak terlalu baik. Meskipun Ye Chong sedikit berat dengan serangannya, dia tidak melukai Nili sangat banyak." Huang Yu samar-samar menebak niat Yang Mulia Flameles. Pria ini berusaha menghancurkan jembatan setelah dia menyeberangi sungai.
Ye Chong tidak mematuhi perintah dan mengambil inisiatif sendiri. Untungnya, Nili tidak terluka terlalu parah. Jika itu terjadi, pelanggarannya tidak akan termaafkan. Yang Mulia Flameles dengan dingin mendengus marah. Karena kita sudah sejauh ini, biarkan tes ini berakhir, kata Nanmen Tianhai. Bagaimana ini bisa diterima? Yang Mulia Flameles menolaknya di tempat. Sebelumnya, kedua tetua sudah mengatakan bahwa kamu akan mengatur 2 tes untuk Nili. Bagaimana kamu bisa kembali pada kata-kata kamu? Gu Bei, Lu Piao, dan yang lainnya semua mendengar percakapan mereka dan mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Yang Mulia Flameles ini berusaha menyakiti Nili. Li Xingyun berdiri dan berkata dengan suara nyaring, Yang Mulia Flameles, sesuai aturan, murid-murid pendatang baru dapat memilih lawan mereka sendiri. Tidak pernah ada kasus seperti ini, di mana lawan mereka diatur untuk mereka. Bahkan jika itu diizinkan, bukankah mengatur lawan seperti Ye Chong terlalu cepat? Yang Mulia Flameles dengan dingin mendengus mendengar kata-kata Li Xingyun. Bocah bodoh. Aku berbicara dengan Huang Yu dan Nanmen Tianhai, 2 tetua. Bagaimana ada ruang bagi kamu untuk mengganggu? Li Xingyun berkata dengan marah, apakah Yang Mulia Flameles akan menekan orang lain dengan kekuatan? Sebagai anggota Distrik Timur, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku menekan orang lain dengan kekuatan. Aku ingin tahu apa yang guru kamu ajarkan kepada kamu. Ekspresi dingin dan parah Yang Mulia Flameles menyapu beberapa guru di Distrik Timur. Semua guru itu mengalihkan pandangan. Yang Mulia Flameles adalah murid hierark Skycloud. Bagaimana mereka berani mengatakan sesuatu? Li Xingyun merasa marah di dalam hatinya. Tidak mungkin dia bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia memutar otaknya untuk menyelamatkan Nili. Nili memandang Yang Mulia Flameles, Huang Yu dan Nanmen Tianhai, yang sedang berdebat satu sama lain. Niat Yang Mulia Flameles sangat jelas. Nili merasa agak tersentuh bahwa kedua tetua, Huang Yu dan Nanmen Tianhai, berbicara atas namanya. Dia melirik Yang Mulia Flameles. Karena dia sudah menunjukkan Seng Jiao Dragon Bloodwing-nya, Yang Mulia Flameles mungkin tidak akan berhenti untuk menyingkirkannya. Dia ingin masuk ke distrik pusat dan menjadi salah satu kandidat penerus Sekte Master. Hanya dengan begitu dia punya lebih banyak waktu. Karena itu, ia harus maju. Pertempuran selanjutnya mungkin tidak bisa dihindari. Nili segera mengkonsumsi beberapa ramuan, menyesuaikan kembali kultivasinya, dan memulihkan luka-lukanya. Setelah mengalami pertempuran besar itu, kultivasinya tampaknya telah meningkat. Namun, mencoba menerobos ke tingkat 5 masih terlalu sulit. Yang Mulia Flameles melirik Nili, yang fokus pada penyembuhan sambil duduk, dan mendengus. Dia memandang Huang Yu dan Nanmen Tianhai, dan berkata, Nili adalah saudara junior aku. Sebagai kakak seniornya, sangat normal bagi aku untuk mencoba dan memahami kekuatannya. Aku sudah memilih lawan untuknya. Tidak perlu kata-kata lagi. Yang Mulia Flameles, bukankah kamu terlalu banyak? Kata Huang Yu dengan alisnya berkerut. Terlalu banyak. Ini adalah bagian dari masalah internal Skycloud Hall kami. Bukankah itu di luar kendali kedua tetua? Yang Mulia Flameles mendengus dingin. Nanmen Tianhai dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Mulia Flameles, jika kamu bersikeras melakukannya, mengapa kita tidak pergi berbicara dengan hierark Skycloud? Yang Mulia Flameles dengan sinis mendengus, kedua tetua ini tidak perlu berbicara lebih jauh dalam masalah aku. Dia melirik siswa distrik timur dan berkata, Guo Huai, naik dan menguji kekuatan Nili. Ingatlah untuk bersikap lunak. Baik, Guo Huai menjawab dengan hormat. Dia memandang Nili, yang berdiri jauh. Jejak kejam melintas di matanya. Sama sekali tidak. Huang Yu segera terdengar. Dia tidak tahu mengapa Yang Mulia Flameles begitu putus asa untuk berurusan dengan Nili, tetapi dia melakukannya tanpa perasaan menahan diri. Yang Mulia Flameles merilis aura kuat yang menekan Huang Yu dan Nanmen Tianhai. Setelah semua, Yang Mulia Flameles adalah ahli Dao of Dragon. Baik Huang Yu dan Nanmen Tianhai sangat marah pada perilaku sombong Flameles yang sombong dan tidak masuk akal. Namun, mereka juga tidak bisa menghentikannya, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Nili mendengar perselisihan antara Yang Mulia Flameles, Huang Yu, dan Nanmen Tianhai. Dia lincah melompat dari panggung, memakai artefak kelas 6, dan memutar mulutnya dengan jijik.
Aku menolak pertempuran ini. Aku keluar. Atas kata-kata Nili, semua siswa distrik timur tertegun. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan tawa. Faktanya, perhatian semua orang terfokus pada Yang Mulia Flameles, Huang Yu, dan Nanmen Tianhai. Mereka semua mengerti bahwa kedua tetua tidak bisa menang melawan Yang Mulia Flameles dan mereka percaya bahwa Nili akan hancur. Namun, mereka tidak pernah berharap Nili mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Betul, jika dia tahu bahwa pertarungan ini hanyalah pertarungan maut, lalu mengapa dia tidak bisa menolaknya? Pertandingan ini tidak adil untuk memulai, bahkan jika Nili menolaknya, apa yang bisa mereka lakukan terhadap Nili? Baik Tetua Huang Yu dan Tetua Nanmen Tianhai pasti tidak akan menghukum Nili. Yang Mulia Flameles, karena siswa itu sendiri tidak ingin berpartisipasi di dalamnya, maka kita harus membiarkan masalah ini pergi. Kata Huang Yu. Ekspresi Yang Mulia Flameles berubah kusam. Nili ini bahkan lebih sulit dihadapi daripada yang dia duga. Di seluruh Divine Feathers Sekte, berapa banyak orang yang telah terintegrasi dengan roh iblis tingkat Dewa Naga Bloodland. Jika Yang Mulia Flameles mengetahui hal ini sebelumnya, dia akan mengirim Guo Huai untuk pertandingan pertama. Tapi sekarang dia ingin mengirim Guo Huai untuk pertandingan kedua, dia tidak pernah berharap Nili berhenti. Tapi aku juga mau naik dan melawannya. Nili menunjuk Guo Huai sambil melanjutkan, tapi aku ingin memakai artefakku. Mengapa aku tidak boleh menggunakan artefak aku sendiri? Aturan bodoh macam apa itu? Mendengar kata-kata Nili, para siswa distrik timur saling bertukar pandang. Mereka semua mendengar melalui bisikan dan diskusi pribadi bahwa baju besi Nili adalah satu set artefak kelas 6. Jika dia naik ke atas panggung dengan artefaknya, tidak akan ada perlawanan sama sekali. Bahkan jika Nili berdiri di sana dan membiarkan Guo Huai memukulnya, Guo Huai masih tidak akan bisa menembus satu set artefak armor kelas 6. Bahkan ahli Heavenly Axis mungkin tidak dapat menembus baju besi itu. Jika aku tidak diizinkan memakai artefak aku, maka aku berhenti. Paling-paling, aku hanya akan menyerah pergi ke distrik timur dan kembali ke barat. Nili mengangkat bahu. Dia seperti babi mati, keras kepala dan tidak takut dengan air mendidih. Lu Piao, Gu Bei, dan yang lainnya semua tertawa ketika mereka mendengar kata-kata Nili. Betul, karena Yang Mulia Flameles tanpa malu-malu mencoba menekan Nili dengan kekuatannya, lalu mengapa Nili tidak bisa bermain tanpa malu juga? Yang Mulia Flameles sangat marah, namun, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk Nili. Apa yang bisa dia lakukan? Huang Yu dan Nanmen Tianhai bertukar pandang dan tersenyum. Nili itu cukup cerdas. Jika mereka bisa mengirim Yang Mulia Flameles pergi hari ini, maka mereka berdua pasti tidak akan menghukum Nili karena penolakannya. Lagi pula, Yang Mulia Flameles telah melangkah terlalu jauh. Dari kejauhan, Situ Beiyan tertawa. Aku suka kepribadian anak itu. Long Tianming, bocah itu mungkin tidak memiliki kekuatan apapun, tapi aku khawatir tidak mudah bagimu untuk menekannya. Long Tianming melirik Nili dengan ekspresi dalam saat dia dengan dingin tertawa. Belum tentu, anak itu memiliki pikiran yang tajam, tetapi picik. Seorang ahli sejati tidak akan pernah memainkan metode seperti itu. Ahli sejati. Situ Beiyan ringan tersenyum, bagaimana kamu bisa memanggil Nili ahli apapun? Dia tiba di Institut Sky Soul hanya setahun yang lalu, dan hanya di alam Heavenly Fate, tetapi dia masih bisa membuatmu dalam keadaan seperti itu. Long Tianming, entah bagaimana, aku merasa kamu tidak akan bisa menang melawannya. Long Tianming dengan dingin menatap Situ Beiyan, yang jelas bersukacita atas kemalangannya. Tapi seperti yang dia katakan, bahwa Nili penuh kejutan. Yang Mulia Flameles melirik kembali ke Nili dengan jijik dan berkata, kamu menunjukkan rasa takut seperti itu dalam pertandingan antara pendatang baru. Bagaimana bisa seorang pengecut sepertimu bisa menjadi murid Hierarch Skycloud? Hierarch Skycloud ingin menerima aku sebagai murid. Itu bukan urusan Yang Mulia Flameles. Selain itu, aku ingin Yang Mulia Flameles tahu bahwa aku hanya tingkat 4 namun, kamu mengatur tingkat 9 untuk aku. Siapa bajingan sekarang? Kamu harusnya berada di alam Dawn of Dragon sekarang, jadi mengapa tidak aku mengatur lawan alam martial ancestor untuk kamu? Jika kamu bisa mengalahkan mereka, maka kamu mampu. Nili mencibir. Para siswa distrik timur tidak bisa menahan tawa pada kata-kata Nili.
Tawa itu mengupas wajah Yang Mulia Flameles. Sebagai murid hierark Skycloud, ia biasanya hidup seperti seorang pangeran. Siapa di antara generasinya sendiri yang tidak berani memberinya wajah? Siapa yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya? Tapi hari ini, kata-kata Nili telah meninggalkannya tanpa banyak wajah. Jika kamu suka bermain-main, maka pergilah bermain sendiri. Aku tidak tinggal. Nili berjalan menuju Gubei, Lu Piao, dan yang lainnya dengan langkah ringan. Bagaimana distrik timur bisa menjadi tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sebebas yang kamu inginkan? Mata Yang Mulia Flameles menyipit ketika cahaya yang ganas menerangi matanya. Dia menunjuk Nili dan berbicara dengan suara keras, "Baru-baru ini, aku menemukan bahwa Nili adalah mata-mata dari Sekte Dewa Iblis. Kamu mungkin dapat menyembunyikannya dari hierark Skycloud, tetapi bahkan tidak bermimpi untuk menyembunyikannya dari aku. Aku pasti akan mengekspos kamu cepat atau lambat." Semua orang sedikit terpana mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles. Dia benar-benar sangat kejam. Pada saat yang sama, dia benar-benar menyeret Nili ke jantung perjuangan. Karena itulah aku membidik Nili. Aku telah menyadari niatnya, jadi aku berusaha untuk menyingkirkan mata-mata itu. Tindakan aku mungkin sedikit berlebihan, tetapi kesetiaan aku terhadap Sekte Bulu Ilahi diketahui oleh surga dan bumi. Yang Mulia Flameles dengan bangga membusungkan dadanya dan berkata dengan sikap benar sendiri. Ketika Gubei, Lu Piao, Li Xingyun, dan yang lainnya semua mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles, amarah ditampilkan di wajah mereka. Yang Mulia Flameles jelas mengada-ada. Ini hanya fitnah berbisa. Semua siswa distrik timur menyaksikan situasi itu terungkap, tetapi sebagian besar dari mereka tidak mempercayainya. Kecuali Yang Mulia Flameles memberikan bukti yang cukup, itu lebih cenderung untuk memfitnah. Siapapun dapat mengatakan bahwa hubungan antara Yang Mulia Flameles dan Nili tidak terlalu baik. Li Xingyun menunjuk Yang Mulia Flameles dan berteriak, "Sebenarnya, Yang Mulia Flameles adalah mata-mata yang sebenarnya." Dia menemukan betapa berbakatnya Nili dan merasa terancam, jadi dia mencoba membunuhnya untuk menghilangkan ancaman bagi Sekte Dewa Iblis. Itu benar, aku bisa bersaksi untuk itu. Lu Piao berdiri. Aku juga bisa bersaksi tentang itu. Gubei juga menonjol. Aku juga. Long Yuyin dan Xiao Yu juga menonjol. Suara-suara muncul di mana-mana, membuat Yang Mulia Flameles marah. Dia menunjuk ke arah Li Xingyun dan kelompok itu, "Kamu baru saja memfitnah aku. Apa bukti yang kamu miliki?" Mendengar kata-kata Yang Mulia Flameles, Li Xingyun tertawa 3 kali dan berkata, "Lalu bukti apa yang dimiliki Yang Mulia Flameles untuk menuduh Nili menjadi mata-mata?" Aku, Li Xingyun, dapat menjamin dengan bangga bahwa Nili bukan mata-mata. Aku juga bisa, kata Gubei dengan sungguh-sungguh. Aku juga, Long Yuyin berkata tanpa ragu. Kamu, Yang Mulia Flameles sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak orang berdiri di sisi Nili. Selanjutnya, Li Xingyun, Gubei, dan Long Yuyin semuanya memiliki identitas yang agak istimewa. Jika Nili adalah mata-mata, maka bukankah itu berarti bahwa Li Xingyun, Gubei, dan Long Yuyin dari 3 keluarga besar menyembunyikan mata-mata? Yang Mulia Flameles berkata dengan suara serius, "Kalian bertiga, jangan tertipu olehnya. Tidakkah menurut kamu mencurigakan bahwa seseorang dari dunia kecil, tanpa latar belakang apapun, dapat membuat keturunan langsung dari 3 keluarga besar berbicara untuknya?" Nili menunjuk Yang Mulia Flameles saat dia dengan dingin tersenyum. "Lalu bagaimana Yang Mulia Flameles bisa yakin bahwa aku seorang mata-mata? Dalam ratusan tahun ini, apakah ada mata-mata dari Sekte Dewa Iblis yang pernah berhasil menyelinap ke Sekte Bulu Ilahi? Bahkan hierark Skycloud percaya pada aku dan menganggap aku sebagai muridnya." Namun, Yang Mulia Flameles dengan tegas percaya bahwa seorang murid hierark Skycloud, saudara junior kamu sendiri, adalah mata-mata dari Sekte Dewa Iblis. Aku ingin tahu apa niat kamu di balik ini. Mungkinkah kamu memperebutkan favoritisme? Setelah mendengar kata-kata Nili, mereka yang tidak yakin akan kebenaran kurang lebih percaya padanya. Kemungkinan Yang Mulia Flameles berusaha melawan Nili untuk pilih kasih memang lebih tinggi. Bersaing karena pilih kasih. Hahaha. Yang Mulia Flameles tertawa. Seorang pengecut sepertimu, yang tidak berani melangkah ke atas panggung, memenuhi syarat untuk bersaing denganku.
Aku tidak akan menyukai kata-katamu. Aku akan mengatakannya lagi. Jika kamu berani menantang ahli realm martial ancestor, maka aku juga akan berani menantangnya. Nili dengan tenang berkata sambil menunjuk Guo Huai, yang berdiri tidak jauh dari sana. Nili tidak tahu apa peluangnya melawan Guo Huai, tapi dia tahu itu bukan nol. Nili telah bergabung dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon sebelumnya, tetapi dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya, dia masih belum melepaskan potensi penuhnya. Namun, tidak perlu bagi Nili untuk mempertaruhkan nyawanya. Yang Mulia Flameles adalah ahli Dao of Dragon. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar menggunakan metode tercela seperti itu untuk berurusan dengan Nili. Nili harus berhati-hati di masa depan, dan pastikan untuk tidak memberi Yang Mulia Flameles peluang lagi. Sekarang, 5 tokoh utama telah memperhatikan situasi yang terjadi, serta segala sesuatu yang terjadi hingga saat itu. 5 tokoh yang kuat berbicara di antara mereka sendiri. Skycloud, Nili ini sudah menjadi muridmu. Memang, suara hierark Skycloud mengangkat dalam spiral. Hierark Skycloud tentu saja bergerak cepat. Dalam 100 tahun ini, bakat seperti itu sangat langka. Suara itu kosong dan jauh, dengan sedikit penyesalan. Mungkinkah hati Tuan Sekte Guru tergerak? Fokus saja dan ajar cucumu Situ Beiyan. Sebuah suara genit terdengar. Bakat Situ Beiyan tidak buruk, tapi dia hampir tidak bisa menerobos ke alam martial ancestor dan mendominasi satu wilayah. Terlalu sulit baginya untuk menjadi master sekte dari sekte bulu ilahi. Suara itu menghela nafas. Aku tidak pernah berpikir bahwa Tuan Sekte akan berpikir begitu tinggi tentang Nili. Mengapa kita tidak menyuruh Nili belajar di bawah sekte master? Hierark Skycloud tersenyum ringan. Seorang pria tidak akan pernah mencuri favorit orang lain. Jika ada anggota generasi muda yang memiliki bakat luar biasa dan dapat berdiri sendiri, maka mereka harus dibina dengan baik. Kita harus memperhatikan Nili. Jawab suara itu dengan tenang. Dalam 100 tahun, Sekte Bulu Ilahi akan diserahkan kepada generasi muda ini untuk dikelola, oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memilih. Yang Mulia Flameles dan Nili tampaknya memiliki beberapa konflik. Hierark Skycloud tidak akan merenungkannya. Suara genit itu terkekeh. Ini hanyalah perselisihan yang tidak berarti antara generasi muda. Biarkan mereka. Hierark Skycloud berkata dengan ringan. Selain dari 3 suara itu, ada 2 aura lagi yang mengamati Nili. Seorang pemuda berusia 15 atau 16 tahun telah benar-benar terintegrasi dengan dewa level Bloodwing Saint Jiao Dragon dan menghancurkan seorang jenius 6 nasib dengan kekuatan 4 nasibnya. Ini memang sulit didapat. Sama seperti Nili hendak meninggalkan lapangan, suara seperti sutra tipis menularkan dirinya kepadanya. Nili. Hati Nili bergetar ketika dia mendengar suara itu, dan dia meluruskan posturnya. Hierark Skycloud, lakukan yang terbaik dan bertarung dengan Guo Huai. Kamu tidak perlu menahan diri. Jangan khawatir, aku akan melindungi jiwa nasib kamu agar tidak bubar. Beberapa bangsawan ingin melihat kekuatan dan bakat kamu, kata Hierark Skycloud. Baik, jawab Nili saat hatinya bergetar. Beberapa penguasa yang dibicarakan oleh Hierark Skycloud adalah anggota 5 besar lainnya. Karena Hierark Skycloud sudah mengatakan kepadanya untuk melakukannya, kobaran semangat juang melintas di mata Nili. Karena 5 besar ingin melihat, maka dia harus menampilkan kinerja yang baik untuk mereka. Lagi pula, jika dia ingin menjadi master sekte dari sekte bulu ilahi, maka dia harus mendapatkan pengakuan 5 besar. Nili tidak tahu siapa 5 besar itu, tetapi jika dia bisa mendapatkan dukungan dari anggota lain dari mereka, maka itu pasti akan sangat membantu dia di masa depan. Yang Mulia Flameles menatap siluet Nili saat dia merasa sedih. Tapi tiba-tiba, Nili berbalik. Nili menghadapi Yang Mulia Flameles saat dia berkata, aku akan setuju dengan pertandingan kedua. Aku juga tidak akan menggunakan artefak. Setelah mendengar kata-kata Nili, semua orang tertegun dan menatapnya dengan heran. Otak Nili harus digoreng. Dia tidak setuju dengan itu beberapa saat yang lalu, jadi mengapa dia tiba-tiba setuju untuk itu? Master Nili, tolong jangan terburu-buru. Alis Long Yuyin terjalin erat ketika kekhawatiran di wajahnya mengekspresikan dirinya dalam ucapan. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan perhatian pada seseorang. Xiao Yu melirik Long Yuyin. Dia tidak bisa membantu mendengus dan memalingkan kepalanya.
Nili masih mengklaim bahwa dia tidak melakukan perzinahan dengan Long Yuyin. Seolah dia akan membelinya. Namun, dia juga tidak ingin Nili mempertaruhkan nyawanya juga. Meskipun dia khawatir di dalam hatinya, dia tidak mengatakan apa-apa. Lu Piao dan Gu Bei keduanya berbicara setelah Long Yuyin. Nili, kamu tidak perlu bertarung dengan dia sama sekali. Kamu hanya tingkat 4 dan dia sudah tingkat 9. Aku punya rencana aku sendiri. Nili dengan ringan tersenyum menjawab. Ketika semua orang melihat betapa tenangnya Nili bertindak, apakah itu Lu Piao, Gu Bei, atau Li Xingyun, mereka semua sedikit bingung. Apakah Nili benar-benar percaya diri dalam hal ini? Yang Mulia Flameles sedikit menyipitkan matanya. Jadi Nili sebenarnya menyetujui ini. Apakah dia hanya bersikap egois atau apakah dia benar-benar memiliki sarana untuk mendukungnya? Yang Mulia Flameles secara samar merasakan suatu kelainan. Yang Mulia Flameles menatap langit dengan ekspresi serius. Kemudian, wajahnya berubah cemberut dan dia dengan dingin mendengus, "Guo Huai, naiklah dan beri dia pelajaran yang baik." Baik, suara Guo Huai penuh hormat saat dia melompat ke atas panggung. Nili menyingkirkan artefaknya dan melompat ke atas panggung juga. Kali ini, dia menghadapi lawan yang kuat seperti Guo Huai. Nili menarik napas dalam-dalam dan mulai memobilisasi jiwanya. Roh jagoan berkobar menyala di matanya. Dia tidak tahu apa peluangnya untuk menang, tetapi dia pasti akan memberikan yang terbaik di luar sana. Guo Huai dengan dingin memandang rendah Nili. Aura luar biasa melonjak darinya. Aku akan mengakui bahwa aku tidak menaksirmu sebelumnya. Dengan kekuatan kamu di tingkat 4, kamu benar-benar menang melawan Ye Chong. Namun, kamu pasti akan kalah melawan aku. Guo Huai dengan bangga menatap Nili saat gelombang aura yang kuat terpancar darinya. Bagaimana kita tahu jika kita tidak bertarung? Sudut mulut Nili berkedut ketika cahaya dingin menampakkan dirinya di matanya. Keyakinan arogan seperti itu. Aku harap kamu tidak akan kalah terlalu cepat. Guo Huai dingin mendengus. Long Yuyin, Gu Bei, Xiao Yu, dan penonton lainnya semua dengan cemas menonton panggung. Mereka khawatir akan keselamatan Nili. Nili terus menggeser sungai Myriad Miles dan pegunungan melukis di alam jiwanya dan merasakan energi surgawi menyehatkannya. Pohon anggur itu mulai tumbuh dengan cepat ketika gelombang aura kuat muncul dari tubuh Nili. Guo Huai merasakan energi tak terbatas yang datang dari Nili, dan jejak keheranan melintas di matanya, diikuti oleh dengusan dingin. Energi surgawi di sekitar Guo Huai secara bertahap terbentuk menjadi pedang yang berat, panjang 1 meter. Mari kita lihat seberapa cakap kamu. Guo Huai mengambil langkah berat yang meninggalkan bayangan, mengacungkan pedangnya, dan menebas ke Nili. Nili merasakan energi menakutkan menuju ke dirinya sendiri, jadi dia segera bergabung dengan iblis bayangannya dan menghilang. Kaki depannya yang seperti sabit berubah menjadi sinar cahaya yang menyeramkan saat mereka menebas ke arah Guo Huai. Kecepatan pertempuran ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh mata biasa. Hanya dalam satu saat, mereka sudah bentrok puluhan kali. Mati. Pedang panjang meteran di tangan Guo Huai diarahkan ke leher Nili dengan kecepatan cepat, saat dia mencoba membunuh Nili dalam satu serangan. Bentuk kosong. Tubuh Nili sudah menghilang. Setelah serangan itu mendarat di udara kosong, siluet Nili muncul kembali. Saat Nili muncul kembali, Guo Huai mengungkapkan senyum aneh dan menendang ke arah dada Nili. Saat mereka bertukar pukulan, Guo Huai secara bertahap menemukan kelemahan iblis bayangan, itu adalah saat ia muncul kembali. Nili melihat bahwa kaki Guo Huai hampir menimpanya, jadi dia dengan marah meraung ketika tubuhnya mengembang dengan kecepatan cepat. Dalam luasnya rambut sesaat, Nili telah memilih untuk bergabung dengan naga Bloodwind Saint Jiao Dragon. Kaki Guo Huai mendarat di Bloodwind Saint Jiao Dragon dan pulih kembali. Nili memobilisasi kekuatan Bloodwind Saint Jiao Dragon dan merasakan Dragon Bloodland di dalamnya. Saat Nili mengendalikan Bloodwind Saint Jiao Dragon, dia merasakan wilayah jiwanya melonjak dengan cepat. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat 5. Jika dia bisa membentuk jiwa takdir kelimanya, maka kekuatannya akan menerima peningkatan besar. Guo Huai mengecam energi surgawi di tubuh Nili saat dia terus merasakan kekuatan Bloodwind Saint Jiao Dragon. Dia percaya bahwa dia sudah memahami kekuatan Nili, jadi dia mengungkapkan senyum dingin dan bangga di wajahnya. Kamu tidak memiliki peluang menang melawan aku.
Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Guo Huai dengan cepat mundur untuk membuat jarak antara dirinya dan Nili. Kemudian, dengan raungan marah, tubuhnya dengan cepat mengembang dan berubah menjadi seperti binatang drakonik Nethermon raksasa. Nethermon Draconic Beast menginjak tanah. Sebuah ledakan terdengar saat tanah ambruk dan membentuk kawah besar. Nili memperhatikan energi deras yang kuat dari Nethermon Draconic Beast, jadi dia sedikit membungkuk ke posisi defensif. Setelah terkena dampak Nethermon Draconic Beast, Bloodwing Saint Jiao Dragon dipaksa mundur, dan hampir terbang keluar. Kekuatan Nili masih terlalu rendah dibandingkan dengan kekuatan Guo Huai. Beast Draconic Nethermon dari Guo Huai menekan Saint Jiao Dragon Nili. Dia tahu bahwa Nili bukan lawannya dalam hal kekuatan. Sudut mulut Guo Huai sedikit tersenyum. Guo Huai, dalam bentuk Nethermon Draconic Beast, tiba-tiba mengacungkan telapak tangannya ke leher Bloodwing Saint Jiao Dragon. Ketika telapak tangan Nethermon Draconic Beast hendak mendarat di atasnya, Nili dengan marah meraung dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Paku tajam tumbuh dari punggungnya dengan kecepatan menakutkan dan tubuhnya sedikit membesar. Saat energi surgawi di sekitar mereka melonjak, naga Jiao darah Bloodwing mengalami mutasi dan menjadi semakin kuat. Telapak tangan Nethermon Draconic Beast mendarat di salah satu duri leher Bloodwing Saint Jiao Dragon. Lonjakan mengalir di telapak tangannya dan darah segar berceceran. The Nethermon Draconic Beast melolong dengan sedih, sampai suaranya menjadi serak. Semua orang terpana dengan perubahan mendadak itu. Mereka tidak pernah melihat naga Jiao Bloodwing dengan paku di punggungnya sebelumnya. Huang Yu dan Nanmen Tianhai tiba-tiba berdiri dengan heran. Jadi Bloodwing Saint level Jiao Dragon dewa milik Nili benar-benar bermutasi. Roh iblis level darah naga sudah sangat langka, 1 dari 10 juta. Karena garis keturunan roh iblis seperti itu sudah pada ketinggian yang menakutkan, kemungkinan menemukan yang bermutasi bahkan lebih rendah. Nilai dari roh iblis ini benar-benar tak terbayangkan. Untuk berpikir bahwa roh iblis yang begitu berharga telah diperoleh oleh Nili. Bahkan Huang Yu dan Nanmen Tianhai tidak bisa menahan perasaan iri. Ada sangat sedikit yang tidak akan tersentuh oleh roh iblis seperti itu. Dengan Bloodwing Saint Jiao Dragon yang bermutasi, Nili siap menjadi salah satu jenius paling penting dari Sekte Bulu Ilahi. Yang mulia Flameles mengepalkan tinjunya begitu keras, sehingga suara letupan bisa terdengar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dewa level Bloodwing Saint Jiao Dragon dari Nili akan benar-benar berubah menjadi dewa bermutasi. Bagaimana Nili bisa mendapatkan roh iblis garis darah naga yang begitu berharga? Dia merasa berat hati. Sangat disayangkan bahwa roh iblis terintegrasi tidak dapat dialihkan ke pemilik lain, jika tidak, dia pasti akan mencoba merebut Nili. Mengapa Nili yang terintegrasi dengan dewa level Bloodwing Saint Jiao Dragon, dan bukan dia? Tidak heran kalau lelaki tua itu sangat menghargai Nili. Namun, Yang Mulia Flameles masih belum mengundurkan diri. Semua siswa iri dan iri ketika mereka melihat Bloodwing Saint Jiao Dragon milik Nili dan kilau emasnya. Oh surga! Bloodwing Saint Jiao Dragon benar-benar tak ternilai. Banyak orang tidak bisa menahan nafas pada ketidakadilan nasib. Dalam Divine Feather Sekte, ada sangat sedikit orang yang bisa berintegrasi dengan level Dewa Darah Naga. Pada saat itu, bahkan 5 besar, yang mengamati pertempuran, tidak dapat membantu riak yang melewati mereka. Suara serius terdengar, ini sebenarnya suara yang bermutasi. Dalam beberapa ratus tahun kami belum pernah melihat roh iblis level Dewa Naga yang bermutasi sebelumnya. Menyebarkan berita, Nili akan menjadi penjaga paling penting dari Sekte Bulu Ilahi. Hierarch Skycloud, aku akan meninggalkan pengajaran Nili kepada kamu. Tentu, jawab Hierarch Skycloud saat pandangannya jatuh pada Nili. Nili memang memberinya beberapa belokan tak terduga. Lu Piao, Gu Bei, dan yang lainnya bersukacita atas kemalangan Guo Huai. Dia menderita kesengsaraan, karena dia membanting tangannya ke paku Bloodwing Saint Jiao Dragon. Mereka merasakan sakitnya hanya dari membayangkannya. Aku benar, Nili tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Lu Piao tertawa. Nethermon Draconic Beast mundur beberapa langkah. Guo Huai dengan kuat menahan rasa sakit saat hatinya bergetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Tinju besar Nethermon Draconic Beast secara bertahap semakin dekat. Ketika hendak mendarat di Nili, Nili sedikit memiringkan tubuhnya.
Sekali lagi, kepalan tangan Nethermon Draconic Beast mendarat dengan tombak di punggung Bloodwing Saint Jiao Dragon. Paku-paku ini sangat tajam hingga menembus kepalan tangan Nethermon Draconic Beast. Wajah Guo Huai memaling karena kesakitan. Dia mencoba untuk menamparkan otak Nili dengan telapak tangannya yang lain, tetapi Nili melihat gerakan itu datang, dan menoleh sedikit. Telapak tangan Nethermon Draconic Beast menghantam lonjakan belakang lainnya, yang satu ini tepat di belakang kepala Bloodwing Saint Jiao Dragon. The Nethermon Draconic Beast melolong dengan menyakitkan. Bloodwing Saint Jiao Dragon memiliki terlalu banyak duri yang tumbuh di punggungnya. Itu tidak bisa disentuh. Pertama kali telapak tangan Nethermon Draconic Beast menabrak punggung, semua orang mengira itu hanya kebetulan. Namun, setelah yang kedua dan ketiga, mereka mengerti bahwa Nili sebenarnya secara sadar menggunakan paku belakang untuk bertahan melawan Nethermon Draconic Beast. Yang mengejutkan para penonton adalah seberapa tepatnya Nili dengan pembelaannya, seolah-olah dia sudah tahu di mana Nethermon Draconic Beast akan menyerang. Yang Mulia Flameles dengan marah mentransmisikan suaranya ke Guo Huai. "Apa yang sedang kamu lakukan? Akhiri dia, cepat." Guo Huai berkecil hati. Meskipun kekuatan Nili lebih rendah darinya, Nili sangat gesit dalam pertempuran. Nethermon Draconic Beast tiba-tiba meludahkan bola angin besar yang melesat menuju Bloodwing Saint Jiao Dragon. Energi mengerikan menyapu dan mengiring Bloodwing Saint Jiao Dragon terbang keluar. Kanon angin ini telah meninggalkan Nili dengan cedera berat. Namun, Guo Huai tidak memberikan Nili waktu untuk mengatur napas. Dada dan perutnya mengembang lagi dan dia meludahkan Wind Cannon kedua. Yang ketiga, keempat, kelima. Dia meluncurkan Wind Cannon satu demi satu menuju Bloodwing Saint Jiao Dragon, yang terus menghindar. Namun, Nili masih tersapu oleh energi menakutkan Wind Cannon. Kekuatan kuat Wind Cannon terus mengenai tubuh Nili. Setelah 9 meriam angin berturut-turut, Nethermon Draconic Beast akhirnya kehabisan kekuatannya dan berdiri di sana, terengah-engah. Nili menderita luka berat dan kesadarannya menjadi sedikit kabur. Gambar orang tuanya, teman, klan, Ye Ziyun, Xiao Ninger, dan semua orang melintas di benaknya. Dia tidak bisa mundur di sini. Dia tidak akan kalah. 5 aura yang mengamati Nili mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Jadi Nili bisa mencapai tahap ini. Itu sudah sangat bagus. Suara serius itu terdengar lagi. Aku menjadi semakin tertarik pada anak itu. Suara genit itu terkekeh. Tanpa ragu, Nili telah menunjukkan bakat yang menantang surga. Hierarch Skycloud membiarkan senyum samar muncul. Mungkin Nili akan tumbuh menjadi pilar baru Divine Feathers Sekte dan membawa mereka ke kemuliaan. Gu Bei, Lu Piao, dan yang lainnya khawatir untuk Nili. Melihat hal ini, Gu Bei segera berkata, "Kami akan naik dan menyelamatkannya." Saat mereka hendak mengambil tindakan, Li Xingyun tiba-tiba menghalangi jalan mereka dan berkata, "Tunggu." Li Xingyun, bergerak. Lu Piao mengerutkan kening saat dia menggeram. Dia tidak pernah berharap bahwa Li Xingyun akan menjadi orang yang benar-benar menghalanginya pada saat yang kritis. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari panggung saat aura agung membubung ke langit. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka merasakan gelombang energi yang menakutkan itu. Mereka menyaksikan dengan ekspresi kaget ketika Bloodwing Saint Jiao Dragon melepaskan aura yang kuat. Apa yang sedang terjadi? Pada saat itu, jiwa takdir kelima terbentuk di dalam tubuh Nili. Biasanya, ketika seseorang bergerak dari 4 ke 5, kekuatan mereka akan meningkat 2 kali lipat, jika mereka beruntung. Namun, kekuatan Nili telah meningkat setidaknya 5 hingga 6 kali lipat. Tubuh terluka dari Bloodwing Saint Jiao Dragon mulai generasi dengan cepat. Kulit awalnya keemasan menumbuhkan kilau logam yang seperti emas hitam. Paku di punggungnya juga menjadi lebih besar dan lebih solid. Sekarang, Guo Huai sangat berkecil hati. Dia telah mengeksekusi begitu banyak Wind Cannon sehingga hampir kehabisan semua energi surgawi miliknya. Namun, dia masih tidak bisa menyingkirkan Nili. Dia tidak pernah berpikir bahwa tindakannya akan memungkinkan Nili mencapai tingkat 5. Fisik yang terluka parah dari Bloodwing Saint Jiao Dragon sudah sepenuhnya pulih. Guo Huai meraung marah saat dia melompat dan menerkam Nili. Dia mengusap telapak tangannya yang besar ke arah kepala Nili. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Nili sepenuhnya memahami kekuatan tingkat 5.
Tepat ketika telapak tangan besar Nethermon Draconic Beast hendak mendarat di kepala Nili, Nili tiba-tiba membuka matanya ketika seberkas cahaya tajam menerobosnya. Biasanya, seseorang akan membutuhkan beberapa jam untuk sepenuhnya memahami kekuatan mereka setelah mencapai tingkat 5. Namun, itu bukan kasus untuk Nili. Setelah mencapai tingkat 5 takdir, ia dengan cepat mengaktifkan teknik kultivasi Dewa Surgawi untuk mempercepat pengembangan jiwa takdir kelimanya. Melalui berbagai metode, dia sudah sepenuhnya memahami kekuatan 5 takdir. Bagaimana dia bisa secepat itu? Guo Huai melihat Nili membuka matanya dan hatinya bergetar. Sudah terlambat bagi Guo Huai untuk bereaksi. Nili meraung dalam-dalam, mengguncang sayapnya, memiringkan tubuhnya, dan tanpa ampun menyerbu menuju Nethermon Draconic Beast dengan punggungnya. Suara keras terdengar ketika dua binatang besar bertabrakan. Para siswa distrik timur merasakan kulit kepala mereka tergelitik di tempat kejadian. Nili telah menggunakan paku punggungnya untuk menabrak Nethermon Draconic Beast. Nethermon Draconic Beast telah mengeluarkan teriakan mengerikan. Itu telah ditusuk oleh ratusan paku, dan setiap satu dari mereka sangat tajam dan meninggalkan lubang berdarah yang dalam di tubuh itu. Darah segar mengalir dari luka. Guo Huai menjerit kesedihan. Dia benar-benar membenci Nili dan Saint Jiao Dragon Bloodwing-nya. Dari tabrakan itu, tubuh Nethermon Draconic Beast dipenuhi dengan lubang berdarah. Dia merasakan sakit dari setiap orang dari mereka. Sebelum Guo Huai bisa bereaksi, Nili dengan marah meraung dan menyerbu ke Nethermon Draconic Beast lagi. Energi meledak di atas panggung saat Nethermon Draconic Beast terus ditabrak oleh Bloodwing Saint Jiao Dragon dan meratap lebih menyedihkan lagi. Bagi Nethermon Draconic Beast, pengalaman ini bahkan lebih buruk daripada neraka. Sekarang, Nili telah menangkap dua lagi kemampuan tempur Bloodwing Saint Jiao Dragon. Namun, dia tidak berencana untuk menampilkannya, karena dia sudah bisa menang melawan Guo Huai dengan apa yang sudah dia perlihatkan. Dia sudah menunjukkan bakat yang cukup, sehingga dia bisa menjaga kedua kemampuan tempur itu sebagai kartu truf tersembunyi. Setelah mengalami segala macam peristiwa dalam kehidupan sebelumnya, Nili telah belajar pelajaran penting, tidak peduli apa yang terjadi, dia selalu harus menyembunyikan beberapa kartu. Mereka yang tidak memiliki kartu truf yang tersembunyi mati dengan mudah. Berkat serudukan Nili yang marah, Nethermon Draconic Beast dikirim terbang. Ketika dia mendarat di tanah agak jauh, dia tetap di sana, benar-benar berdarah dan tidak mampu berdiri. Yang Mulia Flameles tidak pernah berharap Guo Huai kalah. Dia sangat marah di hatinya saat dia memarahi sampah. Sekarang setelah Nethermon Draconic Beast tidak bisa lagi berdiri, Nili dengan cepat menarik naga Bloodwing Saint Jiao Dragon, menyusut kembali ke bentuk manusianya, dan melompat dari panggung. Dia berbalik ke Yang Mulia Flameles, Huang Yu, dan Nanyan Tianhai, dan bertanya, "Dua tetua, aku sudah memenangkan dua pertempuran kamu. Tes harusnya selesai, kan?" Siswa distrik timur tidak dapat keluar dari sana selama beberapa waktu. Sebagai pendatang baru, dia benar-benar berhasil mengalahkan begitu banyak pakar dari distrik timur dan langsung memasuki peringkat 200 teratas. Sesuatu seperti ini jelas tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Bakat Nili memang mengejutkan, terutama roh naga level darah Dewa Naga yang bermutasi. Itu meninggalkan semua orang dengan kesan yang mendalam. Nili telah berhasil menang melawan dua saudara senior. Ujiannya untuk hari ini akan berakhir di sini. Huang Yu tertawa ketika dia memandang Yang Mulia Flameles, yang duduk di sebelahnya. "Aku ingin tahu apa pendapat Yang Mulia Flameles tentang masalah ini." "Biarkan, kalau begitu." Yang Mulia Flameles berkata dengan suara rendah saat dia menyapu Nili. Plotnya melawan Nili belum berhasil kali ini, dan pasti akan lebih sulit baginya untuk melakukannya di masa depan. Dia masih belum pasrah akan hal itu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa hierark Sky Club mungkin telah memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dia tidak lagi memiliki kesempatan di sini, karena itu, dia hanya bisa meninggalkan barang apa adanya. Setelah Nili selesai, Lu Piao, Gu Bei, dan sisanya juga naik untuk menantang beberapa saudara senior. Meskipun pertunjukan Lu Piao dan Gu Bei sangat luar biasa, berkat kinerja Nili di hadapan mereka, para siswa distrik timur tidak terlalu terkejut seperti sebelumnya. Sejak hari ini dan seterusnya, Nili adalah murid distrik timur.
Namun, tujuannya adalah untuk memasuki distrik pusat sesegera mungkin dan dengan cepat memahami kekuatan dan posisi dalam sekte bulu ilahi. Dia tidak punya waktu menganggur lagi. Kompetisi berakhir dan kerumunan di lapangan perlahan bubar. Berita bahwa Nili telah memasuki top 200 distrik timur sejak dia masuk dengan cepat menyebar ke seluruh institut Sky Soul. Berita itu juga secara bertahap menyebar ke seluruh sekte bulu ilahi dan para murid lainnya mulai memperhatikan kejeniusan yang meningkat. Setelah pertempurannya dengan Guo Huai, Nili berhenti menerima transmisi dari hierark Sky Club dan tidak tahu apa pandangannya tentang masalah ini. Jika hierark Sky Club memiliki sesuatu untuk dikatakan, maka dia pasti akan mengirim seseorang dengan panggilan untuk Nili. Karena Nili baru saja memasuki tingkat 5, dia harus kembali berkultivasi sesegera mungkin untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Adapun Lee Xingyun, Lu Piao dan Hu Bei, mereka melanjutkan untuk melaksanakan rencana mereka. Baru-baru ini, ada gelombang jenius yang bergabung dengan Liga Demon dan Heavenly Path. Selain perlakuan dermawan Liga Iblis terhadap para anggotanya, nama Nili menimbulkan efek yang sangat besar. Dengan bakat seperti Nili, siapa yang tahu seberapa tinggi dia akan tumbuh di masa depan. Mengikuti Nili jelas merupakan komitmen dengan prospek. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang suka, akan lanjut upload video selanjutnya.